Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama kalinya kaum muslimin di Madinah dikepung oleh kurang lebih 10.000 orang pasukan musyrikin yang terdiri dari berbagai suku dan kabilah. Peperangan tersebut dinamakan juga Perang Khandak atau Perang Parit, karena untuk menanggulangi penyerbuan kaum musyrikin Quraisy atas usulan prakarsa Salman Al-Farisi dengan persetujuan Rasulullah, kaum muslimin menggali parit-parit yang cukup lebar dan dalam di sekitar pinggiran kota Madinah. Singkat cerita, salah satu kejadian yang istimewa di Perang Khandak adalah pertarungan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melawan Amr bin Abdul Wud. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib masih berumur sangat muda, sekitar 16 tahun, dan di riwayat lain disebutkan Ali bin Abi Thalib berumur 25 tahun. Sedangkan dari riwayat Al-Hamid Al-Husaini dalam bukunya berjudul Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggambarkan Amr seorang prajurit berkuda yang gesit dan lincah bermain pedang atau tombak. Di sisi lain, Amr bin Abdul Wud merupakan salah satu pimpinan pasukan berkuda kavaleri dari suku Quraisy. Dia terkenal sebagai sosok yang garang, pandai berduel satu lawan satu, dan lincah menunggangi kuda serta disegani oleh kaum Quraisy. Dengan congkak dan sombong, si kafir ini berani maju ke depan, menyeberangi parit pertahanan kaum muslimin lewat bagian yang agak dangkal dan sempit. Sambil membanggakan kebolehannya mengendalikan kuda, ia berteriak menantang, "Hai, apakah tak seorang pun yang berani keluar untuk bertanding?" Tantangan dari seorang jagoan yang garang itu tidak ditanggapi oleh pasukan muslimin. Kaum muslimin banyak yang mengenal siapa Amr bin Abdul Wud dan betapa tenar namanya sebagai pendekar yang tangkas dan kuat dalam berduel. Setelah melihat kenyataan tak ada seorang pun yang menanggapi tantangan Amr, Ali bin Abi Thalib berdiri seakan tidak tahan lagi menahan perasaan geramnya. Ia segera menghampiri Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, biarlah saya yang melawan dia." Nabi Muhammad SAW mengetahui benar Amr itu seorang pendekar yang tangguh, beranggapan bahwa Amr bukanlah tandingan Ali yang masih muda dan belia. "Duduk sajalah engkau wahai Ali, dia adalah Amr," ucap Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah menunggu waktu yang tepat untuk melawan Amr bin Abdul Wud, atau menunggu barangkali ada kaum muslimin yang setara dengan Amr yang menerima tantangannya. Di sisi lain, karena tidak ada juga jawaban dari pihak muslimin, maka Amr yang beringas itu berkata lagi dengan suara yang lantang, "Mana itu surga yang akan kalian masuki bila kalian mati terbunuh?" Ejekan itu terasa seperti sembilu yang sangat mengiris-ngiris hati kaum muslimin, tetapi mereka tetap diam. Dengan darah muda yang mendidih laksana lahar yang menyembur, Sayyidina Ali tidak dapat lagi menahan gejolak hatinya mendengar penghinaan yang sangat menyakitkan itu. Ia mendesak lagi kepada Rasulullah, "Biarlah saya yang menghadapinya, ya Rasulullah." Tetapi Rasulullah kembali memerintahkan supaya Ali duduk dan tenang, sebab yang akan dihadapinya bukan sembarang orang. Dengan perasaan yang sudah terbakar dan dengan nada gemas, Ali berusaha meyakinkan Rasulullah bahwa ia sanggup melawan kaum musyrikin itu. "Biar Amr sekalipun ya Rasulullah." Mengingat tekad Ali bin Abi Thalib yang begitu bulat dan mengingat pula perlu membangkitkan keberanian kaum muslimin, akhirnya Rasulullah memberi izin dan restu kepada Ali bin Abi Thalib untuk tampil ke depan. Dengan hangat Ali menyambut persetujuan dan izin Rasulullah. Ia segera meloncat ke depan menyongsong tantangan seorang lawan yang bukan sembarangan. Dengan menggunakan baju besi dan menghunus pedangnya yang tersohor dengan nama Zulfikar, Ali maju dengan ayunan langkah yang tegap dan diiringi doa Rasulullah SAW. "Ya Allah, dia adalah saudaraku dan putra pamanku. Janganlah kau biarkan aku seorang diri tanpa dia. Sesungguhnya engkau tempat aku berserah diri yang sebaik-baiknya." Di dalam riwayat lain, Amr bin Abdul Wud menolak tantangan Ali setelah tahu bahwa Ali adalah putra dari Abi Thalib, sahabatnya dahulu dan merupakan satu kaum dengannya. Namun Ali bin Abi Thalib tahu bahwa Amr bin Abdul Wud tidak akan menolak tawarannya jika dia berikan pilihan yang sangat dia tidak suka. Setelah berhadapan dengan Amr tanpa perasaan gentar sedikit pun, Ali bertanya kepada Amr, "Hai Amr, bukankah engkau pernah berjanji bahwa engkau akan menerima ajakan seorang dari Quraisy untuk menempuh salah satu di antara dua jalan hidup?" "Ya," jawab Amr dengan singkat dan angkuh. "Engkau kuajak ke jalan Allah dan Rasulnya, masuk ke dalam Islam, atau kau bertarung melawanku. Sekarang lanjut Ali." Kata-kata Ali diucapkan dengan suara lantang yang memecahkan kesunyian garis pertempuran. Hampir semua mata dua pasukan yang siap tempur tertuju kepada dua sosok tubuh yang sedang berhadapan, Amr bin Abdul Wud dan Ali bin Abi Thalib.
Amr bin Abdul Wud yang sudah cukup usia, garang dan banyak pengalaman menghadapi perang tanding, kini bertatap muka dengan seorang anak muda yang berdiri tegak di hadapannya. Pemuda pemberani, jantan dan perkasa berbaju besi dengan pedang terhunus di tangan. Mendengar pertanyaan yang bernada desakan itu, dengan cepat Amr menyahut, "Aku tidak membutuhkan itu." Dalam riwayat lain, Amr sangat marah mendengar pilihan Ali sampai-sampai dia menebas kepala kudanya sendiri saking geramnya. "Kalau begitu mari kita mulai berduel," tantang Ali sambil siaga menghadapi gerakan Amr. Tantangan Ali itu diremehkan oleh Amr. "Sebenarnya aku tak suka menumpahkan darahmu. Ayahmu adalah teman karibku." Tanpa mempedulikan ucapan Amr, Ali dengan perasaan tak sabar berucap, "Tetapi demi Allah, aku justru ingin membunuhmu," ucap seorang pemuda yang dianggap ketus oleh Amr itu. Ternyata membangkitkan amarah dan meluapkan emosinya. Cepat saja darah perang yang mengalir dalam tubuh Amr mendidih. Naluri keprajuritannya secara cepat menyentakkan gerak refleksi dan langsung seketika menyerang Ali. Demikian gesit dan tangkasnya Amr mengayunkan pedang dengan dorongan tenaga yang luar biasa. Tetapi Ali tidak kalah lincah dan gerak refleksinya. Amr yang sejak semula meremehkan lawan ternyata sia-sia belaka dalam menggerakkan segala kekuatan ototnya untuk menebas leher Ali. Kesempatan yang meleset itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Ali. Ia mengelak, menangkis dan menyerang dalam gerak beruntun secara kilat. Pada saat Amr kehilangan keseimbangan badan dan pedangnya Amr tersangkut di sebuah batu, saat itu pula dengan cepat dan tajam tebasan pedang Zulfikar yang diayun kuat-kuat oleh Ali menyambar bahu kanan Amr sampai terbelah dua. Pendekar kebanggaan Quraisy itu jatuh menggelepar di tanah bermandikan darah dan debu. Perang tanding berlangsung demikian cepat dan selesai, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan orang. Pada mulanya banyak yang menduga bahwa Ali yang masih muda belia itu akan dibelah dua oleh pedang Amr. Tetapi Allah berkehendak lain, terlihat dengan samar di balik debu yang tebal dan berkobar. Akibat pertarungan mereka, jagoan Quraisy itu tersungkur tidak bangkit kembali. Dan Ali berdiri tegap di atasnya sambil melantangkan suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang dari kedua pasukan terkesima. Hampir saja mereka tidak mempercayai apa yang sudah terjadi. Setelah Ali menyerukan takbir, kaum muslimin menyambutnya dengan mengumandangkan kebesaran Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib kembali menghampiri Rasulullah dengan perasaan haru dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Rasulullah mengeluarkan pernyataan singkat. Perang tanding yang dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abdul Wud itu merupakan perbuatan paling mulia yang dilakukan umatku sampai hari kiamat. Terbunuhnya jagoan Quraisy ini belum menyelesaikan jalannya perang Khandaq, namun cukup menimbulkan kegoncangan yang hebat di kalangan pasukan penyerbu. Semangat pasukan penyerbu makin merosot setelah harapan mereka untuk dapat menerobos parit makin tipis. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.